Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang terhormat Bapak Halifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Baik, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul jenis dan karakteristik media pembelajaran. Setiap jenis media mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda satu sama lain, dan masing-masing media tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jenis dan karakteristik media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media grafis. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dijelaskan melalui penjelasan verbal. Dalam proses penataan itu harus diperhatikan prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain satu, prinsip sederhanaan. Terus yang kedua, prinsip keterpaduan. Yang ketiga, prinsip penekanan. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Terus yang kelima, prinsip bentuk. Yang keenam, prinsip tekstur. Yang kedelapan, prinsip warna. Yang terakhir. Terus media grafis banyak jenisnya, misalnya gambar, foto, sketsa, bahkan diagram atau skema, grafik, poster, kartun, dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan beberapa di antara jenis grafis tersebut. Yang pertama, gambar atau foto. Jadi gambar atau foto ini termasuk ke dalam media grafis. Ada beberapa jenis gambar, antara lain flashcard atau kartu kecil yang berisi gambar. Terus yang kedua, kartu gambar. Yang ketiga, strip story. Terus yang kedua, sketsa ini adalah sebuah gambar yang sederhana dan graf kasar yang melakukan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Terus yang ketiga, diagram atau skema. Diagram atau skema merupakan suatu gambar yang sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk memperlihatkan hubungan timbal balik. Terus yang keempat, bagan adalah pesan yang disampaikan, biasanya berupa ringkasan visual suatu proses perkembangan atau hubungan butir-butir penting. Terus lanjut yang poin kedua, media 3 dimensi. Media 3 dimensi itu adalah apa? Adalah media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan dengan ciri-ciri bertekstur serta memiliki tinggi, lebar, dan bervolume. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing media 3 dimensi. Yang pertama, media realia. Media realia adalah benda nyata atau asli yang ada di sekitar kita dan dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahkan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, model. Model adalah teori 3 dimensi dari berbagai objek nyata yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jarang, terlalu mahal, dan terlalu kompleks untuk dibawa ke dalam kelas untuk dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Terus yang
diorama. Diorama adalah media yang memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, atau tinggi, yang memiliki tampilan yang lebih nyata visualnya dan akan merasa lebih hidup. Dan diorama merupakan bentuk skala kecil dari bentuk aslinya. Terus boneka. Boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia dan atau binatang yang digunakan untuk menyampaikan materi melalui format jaringan. Terus lanjut poin yang ketiga, yakni media proyeksi. Media proyeksi yang pertama, media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media yang disajikan dengan rangsangan visual dengan diproyeksikan menggunakan satu alat proyeksi atau UHP. Yang kedua, media proyeksi gerak. Yang pertama ada film, yang kedua ada slide PowerPoint, yang ya cuma itu aja. Terus yang lanjut yang poin keempat, media audio atau radio. Media audio adalah media mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Dalam pembahasan media audio atau ini akan dibedakan antara media audio atau radio tradisional dan media audio radio digital. Yang pertama, media audio tentunya audio kaset, audio radio atau siaran. Terus yang kedua, media radio digital. Yang pertama adalah media optik, yang kedua audio radio internet atau streaming. Terus lanjut ke poin yang ke berapa ini guys? Oh ya, yang kelima, media video dan televisi. Menurut Susimardino Russell Hindic Morgan, video adalah penyimpanan atau pertemuan gambar dan suara yang penyampaiannya pada layar televisi. Bisa bersifat informatif, edukatif, dan edukasional. Yang pertama, karakteristik media video sebagai berikut. Karakteristik media video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat, dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilatih secara langsung, terus mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Kelebihan media video sebagai berikut: kaset video proses membaca dengan jelas, dapat menyajikan pesan audiovisual mendekati objek aslinya. Terus lanjut, terus media video dan poin yang ke-6, e-learning atau v-learning atau m-learning. Pengertian salah satu model pembelajaran yang ditawarkan adalah model inovasi e-learning ini atau electronic learning ini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Banyak orang memiliki istilah berbeda-beda learning, namun pada prinsipnya learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. Terus secara rinci sedang mengutarakan 3 kriteria dasar yang ada dalam learning. Pertama, learning bersifat jaringan. Yang kedua, learning dikirimkan pada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. Terus yang ketiga, learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas. Terus
Komputer multimedia mempunyai karakteristik yang sangat luas. Komputer multimedia merupakan satu kesatuan sistem dari suatu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan perlengkapan penunjang lainnya. Ini mempunyai karakteristik dan batasan sangat luas karena berfungsi sebagai media audio maupun media visual. Seluruh fungsi media-media yang telah disebutkan sebelumnya dapat ditemui pada media komputer multimedia ini. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Ya, ini kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.